Assalamualaikum student, how are you? Welcome to the second grade. My name is Ika Haryati SS and I am your English teacher for this semester. So our first lesson today is suggestion and offer. But before we start our lesson today, let's pray. Okay, are you ready to study now? Let's go. Okay, students, before we start the lesson and the discussion about it, I'd like to say about the purpose of the study today. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini, atau apa saja yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah identify social function, text structures, and language features of suggestion and offer. And then the second one is analyze social function, text structures, language features of suggestion and offer. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial atau apa sih tujuan dari mempelajari suggestion and offer. Yang kedua adalah mengidentifikasi struktur teks. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan apa saja yang terdapat di dalam suggestion and offer. And our purpose of the study for the second one is analyze, yaitu kita tujuan hari ini adalah untuk menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan language features. Jadi pada hari ini kita hanya akan membahas 3 hal utama dalam ungkapan-ungkapan suggestion and offer, yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Now, we are going to talk about the definition. Apa sih suggestion itu? Apa sih offer itu? Okay, suggestion means that we give an idea, opinion, or advice as a consideration before making a decision. Suggestion in bahasa Indonesia means saran, atau usul atau pendapat. Jadi tujuan suggestion itu adalah memberikan ide, pendapat, atau nasihat sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat satu keputusan. Sedangkan offer means to give help to a person like help or service, but the person has the right to accept or decline our offer. Offer in bahasa Indonesia means tawaran. Jadi tawaran itu adalah memberikan bantuan atau menawarkan bantuan kepada orang lain, tapi orang yang mau kita bantu itu punya hak untuk menerima atau menolak bantuan kita. So, Ma'am percaya kalian sekarang sudah bisa memahami perbedaan suggestion dan offer. Oke? Unit 41, Video and Spaghetti. Darling! Shall we get a video out tonight? Yes, good idea. And shall I buy some food for dinner? Okay. You buy the food and cook it, and I'll get the video. We'll meet at my house at 7 o'clock, okay? Yes. And shall I invite John and Susan to come? Okay. If they're coming, tell them to bring some red wine for the spaghetti. Oh, this is getting better by the minute. I'm going to prepare a dinner that will make your mouth water. What shall we do first? Watch the film or have dinner? When we have dinner first, we always sleep through the film. So we'll watch the film first and then have dinner, followed by some relaxed conversation. I love after-dinner chats. You always sleep. I don't. You never finish watching a film. I promise you I won't fall asleep. Actually, when you don't sleep, you talk through the film, which is even worse. Hey, if you carry on like that, you won't get any spaghetti. No, I'm only kidding. I love watching a video with you. Almost as much as watching one on my own. Ha ha ha. Sometimes you are so funny. I know. I can't help it. Well, see you later, big head. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan video yang di dalamnya ada ungkapan-ungkapan suggestion
maupun offer. Nah, sekarang kita akan mempelajari expressions of suggestion atau ungkapan-ungkapan seperti apa untuk suggestion. Di sini ada asking for suggestion, kemudian giving suggestion, dan accepting or declining a suggestion. Yang pertama adalah meminta usul atau saran. Kita bisa menggunakan shall we go home early? Should I go? Do you have any suggestion? Do you have any idea? Di antaranya artinya adalah bisakah kita pulang lebih cepat? Itu kan usul ya, supaya kita bisa pulang lebih cepat. Bisa apa enggak? Nah, jawabannya nanti iya atau tidak. Kemudian giving suggestion atau memberi saran atau usul, kita bisa menggunakan you should see the doctor. Kamu bisa menemui dokter. You could go home. Kamu bisa pulang. Atau why don't you try this hat? Atau how about going picnic this Saturday? Bagaimana kalau kita Sabtu ini pergi piknik? Kemudian kita juga ada accepting or declining a suggestion. Mau nerima atau mau menolak usulan dari seseorang. Di sana kita bisa menggunakan yes, let's go. It means we are accepting the suggestion. Kemudian ada kata-kata no, thank you. Ini kita menolak, tapi menolak secara halus karena ada kata-kata thank you. Kemudian ada okay. Okay itu berarti kita menerima. Kemudian ada juga sorry, I can't. Itu maksudnya maaf, saya tidak bisa. Itu berarti kita decline a suggestion. Alright, now it's time to study the expressions of offer. Sekarang saatnya kita mempelajari ungkapan-ungkapan offer. Yang pertama, making offer atau membuat tawaran. Kemudian di sana ada accepting offer atau declining offer. Menerima atau menolak suatu tawaran. Oke, making offer we can use can I help you? Bisa saya bantu? Itu kan menawarkan bantuan kepada orang lain. Kemudian shall I bring you some tea? Mau kamu saya bawakan teh atau segelas teh? Kemudian would you like me to help you? Kamu mau saya tolong? Kamu mau saya bantu? Atau bisa juga kita menggunakan how about I help you with this? Bagaimana kalau saya membantu kamu dengan ini? Nah, dalam offering ini kita akan menerima atau menolak. Kalau kita menerima, kita bisa menggunakan ungkapan yes please. Thank you, it's very kind of you. Atau yes please, that would be very lovely. Kemudian kalau kita menolak, kita bisa menggunakan kata-kata it's okay, I can do it myself. Ini ungkapan yang sangat sopan, yaitu kita menolaknya itu sopan seperti nggak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Nah, itu sopan. Kemudian ada no thank you, ini juga sopan. Tidak, terima kasih. Oke, sekarang kalian sudah mempelajari dua pembahasan penting, yaitu yang pertama adalah fungsi sosial dan yang kedua adalah text structures. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai language features atau unsur-unsur kebahasaan apa yang ada di dalam suggestion maupun offer. Nah, sekarang to suggest something, unsur kebahasaan yang ada di dalamnya itu adalah subject, verb, that, dan object. Subject itu saya, kamu, dia, aku, itu subject. Dan verb di sini itu adalah kata kerja. Kemudian that, itu kata penghubungnya, kemudian ada objeknya. Nah, yang pertama misalnya contohnya I suggest that he cleans his room. Saya sebagai subjek, kata kerjanya adalah suggest, saya menyarankan. That, bahwa he cleans his room. Saya menyarankan bahwa atau agar dia membersihkan kamarnya. Kemudian ada lagi contohnya, kita menggunakan we recommend that she reads the Hunger Games. Kita menyarankan supaya dia membaca Hunger Games. Hunger Games itu novel yang difilmkan. Kalian pasti sudah nonton filmnya ya, The Hunger Games. Kemudian ada juga I propose that we work together on this. Saya menyarankan agar kita mengerjakan ini bersama. Kemudian ada juga she suggests that I should tell my secret. He advises that you take a bath regularly. They think that I should go and meet her.
Di sini kalian bisa melihat bahwa kata kerja atau verb yang digunakan semua menggunakan kata kerja pertama. Nah, di situ juga ada kata I dan we itu menggunakan kata kerja pertama tanpa ada tambahan s di belakangnya. Sedangkan he dan she itu menggunakan s, suggests and advises. Gitu ya. Now we are going to discuss about language features of offer. Sekarang kita akan membahas unsur kebahasaan apa saja yang ada di offer. Tadi kan di suggestion, sekarang di offer. Yang pertama itu ada modal verb atau kata kerja bentuk modal, kemudian subject dan object. Di sini modal verbnya ditaruh di depan. Sedangkan karena ini adalah offer atau menawarkan sesuatu, itu berarti kita menanyakan sesuatu kepada orang lain dengan cara kita menawarkan bantuan atau menawarkan jasa atau service, itu berarti kita harus meletakkan tanda tanya di belakang kalimat, bukan tanda titik. Oke, sekarang kita akan membahas unsur kebahasaannya. Modal verbnya kita bisa menggunakan would, shall, could, will, can, atau may. Itu terserah kalian ya, mau memakai yang mana. Misalnya kita bisa menggunakan yang pertama itu, would you care for another cup of tea? Kamu mau teh lagi? Itu artinya seperti itu. Kemudian shall we take you there? Kamu mau kami antar ke sana? Kemudian could I offer you something? Kamu mau saya bawakan sesuatu? Will you have tea with me? Kamu mau minum teh bersamaku? Can I clean the car for you? Ini baik hati sekali ya. Kamu mau nggak saya cucikan mobilnya? Nah, kemudian may I give you a hand? Kamu mau saya tolong? Ini artinya bukan may I give you a hand, itu artinya bukan kamu mau nggak saya berikan tangan. No, ini adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang artinya kamu mau saya tolong, tapi ini sopan sekali. Jadi di sini kita menggunakan modal verb would you care? Shall we take? Could I offer? Will you have? Can I clean? May I give? Semua kata kerjanya care, take, over, have, clean, give itu adalah kata kerja pertama. Jadi would-nya dulu atau modal dulu, baru subject, baru kata kerja pertama, baru selanjutnya objek yang melengkapi. Dan jangan lupa di akhir kalimat kalian menyertakan apa? Iya, tanda tanya atau question mark. Okay students, this is the end of our lesson today. Thank you so much for watching and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.